Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik ambisi besar pemerintah menyediakan makanan bergizi untuk jutaan pelajar, terselip sebuah usulan yang berpotensi mengubah arah kebijakan nasional. Purbaya menghadap Presiden Prabowo membawa ide yang mengguncang, alih-alih makanan, jadikan seluruh anggaran MEBG sebagai dana tunai untuk siswa. Apa dampaknya? Siapa yang untung dan siapa yang rugi? Purbaya ajukan usulan ke Presiden Prabowo agar anggaran MBG diberikan tunai kepada siswa. Wacana ini picu perdebatan publik. Wacana mengenai perubahan skema program makan bergizi gratis MBG kembali mencuri perhatian publik setelah Purbaya Yudi Sadewa, seorang pejabat yang dikenal sering memberi masukan terkait kebijakan ekonomi, disebut mengajukan usulan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam usulan tersebut, Purbaya meminta agar pemerintah mempertimbangkan opsi mengalihkan anggaran MBG dari makanan siap saji menjadi bantuan uang tunai langsung kepada siswa. Unggahan mengenai usulan ini beredar luas di media sosial dan menampilkan perhitungan anggaran MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000 per siswa per hari. Dengan perhitungan 5 hari sekolah dalam seminggu, anggaran itu setara dengan Rp75.000 per minggu atau sekitar Rp300.000 per bulan per siswa. Menurut Purbaya, angka tersebut cukup besar dan dinilai lebih optimal jika orang tua diberi keleluasaan untuk mengelola sendiri kebutuhan pangan harian anak. Dalam keterangannya, Purbaya mengungkapkan sejumlah alasan yang melatar belakangi gagasan tersebut. Ia menyoroti beberapa persoalan teknis yang muncul pada masa uji coba MBG, seperti makanan yang tidak selalu segar saat tiba di sekolah, adanya keluhan menu yang tidak sesuai selera anak, serta kekhawatiran terkait kualitas bahan baku yang digunakan oleh pihak penyedia makanan. Menurut Purbaya, jika anggaran diberikan langsung dalam bentuk tunai, maka orang tua dapat membeli makanan sesuai kebutuhan gizi dan preferensi anak mereka. Selain itu, Purbaya juga menekankan potensi penghematan dan transparansi. Dengan penyaluran uang tunai secara langsung, misalnya melalui rekening digital siswa, pemerintah dapat memangkas berbagai biaya distribusi dan proses logistik makanan yang selama ini rawan inefisiensi. Ia menilai bahwa skema tunai dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi yang sering terkait dengan proses pengadaan. Kalau uangnya diserahkan langsung kepada siswa atau orang tua, mereka bisa mengelola sendiri kebutuhan yang tepat. Bahkan kalau ada sisa, bisa ditabung. Demikian inti usulan yang beredar luas tersebut. Namun wacana ini mendapat respon beragam dari masyarakat. Para pendukung Purbaya berpendapat bahwa cara tersebut jauh lebih fleksibel, terutama bagi keluarga yang memahami kebutuhan gizi anaknya. Mereka memandang bahwa tidak semua anak cocok dengan menu standar sekolah, sehingga pemberian uang tunai dapat membantu orang tua menyesuaikan pola makan yang lebih tepat. Akan tetapi, sebagian masyarakat lainnya menolak usulan tersebut. Para pengkritik menyampaikan bahwa esensi program MBG adalah memastikan pemerataan gizi bagi seluruh peserta didik, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Jika bantuan diberikan dalam bentuk tunai, dikhawatirkan tidak semua orang tua akan menggunakannya untuk membeli makanan bergizi. Beberapa ahli gizi juga memperingatkan bahwa tanpa regulasi yang ketat, bantuan tunai justru berpotensi mengurangi kualitas konsumsi anak dan tidak mencapai tujuan program. Tak hanya itu, sejumlah pemerhati pendidikan menilai bahwa penyediaan makanan siap saji di sekolah dapat mendorong kebiasaan makan sehat dan seragam. Jika bantuan dialihkan menjadi uang, perbedaan kualitas makanan antar siswa dapat melebar. Sebagian mungkin makan makanan bernutrisi baik, tetapi sebagian lainnya bisa memilih makanan murah yang tidak cukup gizi. Ada pula pihak yang mengusulkan model kompromi, yakni skema hybrid. Dalam opsi ini, pemerintah tetap menyediakan menu standar bergizi di sekolah untuk memastikan kebutuhan gizi minimal terpenuhi, tetapi sebagian anggaran dapat diberikan dalam bentuk tunai agar orang tua dapat menambah kebutuhan pangan lain sesuai pilihan masing-masing. Sementara itu, pihak pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo masih melakukan evaluasi menyeluruh terkait usulan tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM sejak dini. Oleh karena itu, segala bentuk perubahan kebijakan harus melalui kajian yang matang. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan komitmennya untuk menghadirkan makanan bergizi bagi seluruh siswa di Indonesia sebagai investasi masa depan bangsa. Namun beliau juga terbuka terhadap masukan yang dapat meningkatkan efektivitas program, termasuk masukan dari Purbaya. Perdebatan pun terus berlangsung di ruang publik. Para guru, orang tua murid, ahli gizi, pakar kebijakan publik, hingga ekonom ikut memberikan pandangan masing-masing. Wacana ini tidak hanya menyangkut persoalan teknis penyediaan makanan, tetapi juga menyentuh isu yang lebih luas, seperti pemerataan kesejahteraan, efisiensi anggaran, transparansi kebijakan, hingga kualitas pendidikan. Di tengah ramainya perbincangan, masyarakat menunggu keputusan akhir pemerintah mengenai arah kebijakan MBG. Apapun kebijakan yang diambil, publik berharap agar program ini tetap berada di jalur yang benar dan mencapai tujuan utamanya, yakni memastikan seluruh anak Indonesia tanpa kecuali
memperoleh asupan gizi yang layak demi mendukung tumbuh kembang dan